Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan dan kasih sayangnya. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Dr. Riri Rengganis, SSM HUM, serta semua teman-teman yang menyaksikan presentasi ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Firanita Rahmadani dengan NIM 23050394 dari Prodi S1 Pendidikan Tata Boga. Langsung saja saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Tepung Mokaf pada Karakteristik Sensori Cookies. Yang pertama, latar belakang pada penelitian ini memberikan gambaran holistik tentang persepsi dan pengalaman konsumen terhadap cookies yang mengandung tepung mokaf dengan mengeksplorasi nuansa, preferensi, dan makna yang belum terungkap. Diharapkan memberikan wawasan mendalam yang relevan bagi penggambaran produk pangan, memandu industri dalam merencanakan formula cookies yang tidak hanya mempertimbangkan sifat sensori, tetapi juga memenuhi selera dan kebutuhan konsumen secara maksimal. Penelitian ini mungkin menghadapi kendala variasi signifikan dalam preferensi konsumen, pengaruh tingkat pengetahuan tentang bahan dan perubahan kondisi pasar. Hasil penelitian akan memberikan pandangan sesuai dengan kebutuhan industri pangan sambil mengatasi kompleksitas dan variasi respon konsumen. Objek penelitian ini yaitu cookies berbasis tepung mokaf. Terdapat keterbatasan literatur yang belum menyelidiki aspek preferensi dan pengalaman konsumen, menandai kebutuhan untuk memahami lebih baik bagaimana tepung mokaf mempengaruhi persepsi dan bagaimana temuan dapat memberikan panduan berharga bagi produk pangan. Selanjutnya, rumusan dan tujuan masalah. Rumusan penelitian ini yaitu memahami bagaimana tepung mokaf mempengaruhi aspek-aspek sensorik tersebut dan bagaimana perubahan-perubahan ini dapat memberikan dasar pemahaman yang kuat. Bukan hanya sekedar secara umum saja, tetapi melalui analisis detail terhadap setiap elemen sensorik untuk memberikan gambaran holistik dan kontekstual tentang peran tepung mokaf ini dalam menciptakan pengalaman sensorik unik pada kue kering atau cookies. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis dampak tepung mokaf terhadap warna, aroma, rasa, dan kerenyahan pada cookies. Diharapkan diperoleh pemahaman mendalam tentang perubahan tersebut dan juga melibatkan analisis spesifik terhadap setiap elemen tersebut untuk menilai kontribusi tepung mokaf ini terhadap profit sensori secara keseluruhan. Selanjutnya terdapat batasan istilah. Batasan istilah terdapat 3. Yang pertama, tepung mokaf, yaitu tepung singkong dengan modifikasi tertentu, fisik, kimia, dan proses tertentu yang digunakan untuk membuat cookies. Selanjutnya, sifat sensorik pada cookies atau biskuit, yaitu dari warna, aroma, rasa, dan kerenyahan pada cookies. Selanjutnya, pada kue atau cookies tersebut, yaitu mengacu pada produk kue kecil yang terdiri dari tepung, gula, mentega, dan bahan-bahan lainnya. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Pertama, penelitian terdahulu. Dalam tabel di samping disajikan tabel penelitian terdahulu dari peneliti yang telah melakukan penelitian terdahulu yang memiliki tujuan kurang lebih sama dengan apa yang saya lakukan. Metode dalam penelitian terdahulu kebanyakan menggunakan penelitian eksperimen, dan hasil dari penelitian tersebut membahas hal yang sama dengan yang saya lakukan, yaitu membahas tentang karakteristik yang dihasilkan. Perbedaan dengan penelitian saya yaitu menganalisis pengaruh tepung mokaf terhadap warna cookies. Selanjutnya juga menginvestigasi pengaruh tepung mokaf terhadap aroma pada cookies dan menilai pengaruh tepung mokaf terhadap rasa cookies, serta mengevaluasi pengaruh tepung mokaf terhadap kerenyahan atau tekstur dari cookies tersebut. Serta hasil yang saya inginkan dari penelitian ini adalah pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh tepung mokaf terhadap sifat sensori cookies tersebut,
secara khusus mengetahui perubahan dari segi warna, aroma, rasa, dan kerenyahan atau tekstur dari cookies tersebut akibat dari penambahan tepung mocaf. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam mengembangkan formulasi cookies yang lebih unggul secara sensual. Selanjutnya terdapat kerangka teori. Pertama yaitu judul, pengaruh tepung mocaf pada karakteristik sensori cookies. Lalu teori. Dalam penelitian ini saya menggunakan teori analisis konten, menganalisis isi pesan komunikasi baik itu tertulis maupun verbal. Metode ini dapat dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif dan bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, atau makna-makna yang terdapat dalam teks atau pesan komunikasi tersebut. Lalu asumsi. Asumsi dari teori ini yaitu pesan komunikasi mempunyai makna penting dan bisa diukur. Tujuannya adalah mengidentifikasi pola dan tema dalam pesan dengan fokus pada nuansa dan konteks dengan analisis yang tepat. Metode ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam terhadap struktur dan isi pesan komunikasi. Lalu berlanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penggunaan tepung mocaf dalam pembuatan cookies mempengaruhi karakteristik sensori, termasuk dari segi warna, aroma, rasa, dan kerenyahannya. Dalam rumusan masalah ini terdapat dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Variabel X yaitu penggunaan tepung mocaf pada cookies dan variabel Y-nya karakter sensori pada cookies. Lalu terdapat subvariabel juga, subvariabel X yaitu konsentrasi atau proporsi tepung mocaf yang ditambahkan ke dalam adonan cookies, dan subvariabel Y yaitu terhadap warna, aroma, rasa, dan kerenyahan atau tekstur dari cookies tersebut. Berikut saya lampirkan bagian kerangka teori penelitian ini. Lalu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran rinci dan sistematis mengenai suatu fenomena atau objek penelitian secara akurat dan mendetail. Penelitian ini dipilih sebab sejalan dengan kebutuhan penelitian ini untuk memahami sifat sensori cookies. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini tidak hanya mengumpulkan data mengenai fenomena tersebut, tetapi juga memberikan gambaran rinci mengenai faktor-faktor yang terlibat. Jenis penelitian deskriptif ini memberikan landasan yang kuat untuk menjelaskan keunikan dan kompleksitas sifat sensori cookies yang menggunakan tepung mocaf, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca dan peneliti mengenai hakikat topik penelitian ini. Selanjutnya terdapat pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini untuk memahami pengalaman dan persepsi konsumen terhadap sifat sensori cookies yang mengandung tepung mocaf. Pendekatan kualitatif dipilih karena berfokus pada pemahaman mendalam tentang interaksi sosial, fenomena, dan sikap, serta menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dan lisan yang dapat menjelaskan secara rinci pengalaman konsumen terhadap produk tersebut. Metode ini membantu membangun teori dan mendeskripsikan secara mendalam peristiwa yang kurang jelas dalam konteks penelitian. Selanjutnya terdapat sumber data dan data penelitian. Pengumpulan informasi dalam penelitian ini pertama yaitu dari sumber data mencangkup penelitian-penelitian terdahulu sebagai data pemikiran dan kerangka yang mendukung penelitian ini. Yang kedua, yaitu sumber data berasal dari review produk pasar dan literatur yang membahas cookies menggunakan tepung mocaf untuk memahami gambaran pasar, tren, dan karakteristik produk yang telah diidentifikasi sebelumnya. Lalu yang terakhir dari data sensorik internal diperoleh dari catatan atau laporan internal perusahaan membuat kue kering dengan komposisi tepung mocaf.
memberikan wawasan langsung dari produsen tentang sifat sensorik produk. Pendekatan ini menggabungkan data sekunder dari literatur review produk dan data internal produsen untuk menciptakan landasan yang kuat dalam menganalisis dampak tepung mokaf terhadap sifat sensorik cookies. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penggunaan hasil penelitian terdahulu, teknik pengumpulan data difokuskan pada analisis literatur, dokumen, dan sintesis hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data langsung dari responden atau tes langsung, melainkan hanya melibatkan tinjauan literatur ilmiah, jurnal, dan artikel, serta dokumen penelitian lain yang telah ada. Proses analisis data bertujuan menganalisis wawasan relevan dan literatur sebelumnya untuk mengidentifikasi pola dan tren penelitian sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan sintesis informasi guna memahami secara komprehensif sifat sensori cookies yang mengandung tepung mokaf. Lalu yang terakhir, analisis data. Penelitian ini lebih fokus ke analisis literatur dan data sekunder daripada pengumpulan data secara langsung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi temuan relevan dari penelitian terdahulu, mengidentifikasi pola dan tren, serta mengisi kesenjangan pengetahuan. Memungkinkan tanpa ada data primer, analisis literatur memberikan landasan konseptual yang kuat, memahami pengembangan terkini, dan merencanakan penelitian lebih lanjut. Keputusan untuk tidak mengandalkan data langsung menunjukkan fleksibilitas peneliti dalam memanfaatkan pengetahuan yang sudah ada. Dengan fokus pada analisis literatur, penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang sifat sensori cookies dengan tepung mokaf, memandu pengembangan konsep, dan meningkatkan validitas penelitian. Demikianlah yang dapat saya jelaskan terkait isi proposal saya. Saya mengucapkan terima kasih serta meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi yang saya bawakan. Saya tutup presentasi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.